Halo pemirsa, hari ini saya akan memprediksi asmara Unyu dengan Akhila dari angka lahir juga dari tarotnya. Dari angka lahir, Unyu lahir di tanggal 14 Maret 2005, sedangkan Akhila saya tidak mendapatkan tanggal bulan tahunnya, tanggal bulannya, tahunnya aja yang dapat, yaitu tahun 2006. Nah, kita kupas dari sisi Unyunya ya, kalau dari angka lahir. Unyu ini orangnya pandai cari duit, ya, terus pandai bergaul, juga memiliki daya tarik sehingga banyak orang yang suka. Nah, tapi Unyu ini posesif orangnya. Pengaruh dari siu ayam membuat dia sangat proteksi pada pasangannya dan sangat bisa dibilang dominan. Juga Unyu ini kalau misalnya dia ada melakukan kesalahan pada pasangannya, dia bisa ngeles bajai. Jadi ada saja alasannya untuk membela dirinya. Kemudian ada 3 fase kalau menurut dari angka kelahiran Unyu ini. Fase pertama, fase yang saat ini. Terus fase kedua di usia 25 sampai 27 dan fase ketiga di usia 28 sampai 32. Nah, fase yang pertama ini hubungannya dalam asmara bisa dibilang bucin. Bucin ini apa ya? Kayak kalau buah masih belum matang. Jadi alangkah baiknya Unyu dengan Akhila dalam menjalin hubungan saat ini nikmati saja hubungannya, berproses, mencari kecocokan dan lain sebagainya. Terus pola dari pacarannya mereka ini, dari Unyunya ya saya, dari Unyu ini sangat bucin. Kemudian sudah bucin, posesif, ngatur, cemburuan, kemudian berantem. Nah, kalau sudah berantem dia merasa aku yang disalahkan, aku yang selalu salah, tapi dia takut kehilangan. Tapi ya begitu, Unyu tidak introspeksi diri. Kenapa sampai terjadi pertengkaran? Karena dia terlalu ngatur, terlalu proteksi dan lain sebagainya. Jadi untuk Unyu walaupun saat ini di fase yang pertama, fase belum matang, alangkah baiknya sudah mulai berpikir kalau pasangan itu kalau terlalu diproteksi menjadi kurang nyaman ya. Kemudian di fase yang kedua akan ada fase di mana memang Unyu bisa menjalin sebuah hubungan, tapi alangkah baiknya Unyu ini fokus di karirnya di usia 25-27. Karena ini adalah fondasi untuk karir ke depannya. Kalau masalah pernikahan, matangnya di usia 28 sampai 32. Jadi dibilang matang ini sudah matang emosionalnya, sudah matang finansial, sudah siap untuk menikah, sudah nggak terlalu baperan, nggak terlalu bucin dan lain sebagainya, sudah lebih dewasa lagi dalam menyikapi sebuah hubungan. Nah, jadi untuk saat ini ya nikmati aja, jalani aja karena mereka kan udah jadian. Ditambah lagi Akhila orangnya juga baik, kalem dan sopan, hangat juga orangnya, sehingga ya kalau menjalin hubungan nggak ada masalah. Cuman ya begitu, hubungan saat ini sebatas menjalani, sebatas berproses menuju ke hubungan yang saling mencocokkan dan lain sebagainya. Jangan kepikiran untuk terlalu serius karena masa kematangan Unyu ini masih panjang. Andai kata sampai terjadi pernikahan di usia saat ini, ada potensi sering berantem di rumah tangganya. Sekalipun kalau kita lihat mereka kayaknya cocok, adem ayem dan lain sebagainya, tapi karena sebuah kematangan yang belum matang, belum siap berumah tangga, ketika dipaksakan terjadilah sebuah kondisi yang kurang bagus di rumah tangga seandainya ada keinginan menikah untuk saat ini ya, seandainya lah ya itu ya, karena Unyu kan sebentar lagi juga katanya mau sekolah di Belanda dan memang itu sebuah keputusan yang baik. Kemudian kita lihat dari kartu tarotnya ya, bagaimanakah hubungan mereka ini ke depannya. Sebenarnya dulu sudah pernah saya prediksi loh, tapi saya lupa hasilnya. Baiklah saya prediksi saat ini. Saya prediksi kembali bagaimanakah hubungan Unyu dengan Akhila ke depannya.
apakah mereka bisa menikah suatu saat nanti, hubungannya bisa berlanjut ke pernikahan Aquila dengan Onyo. The High Priestess ini, dengarkan suara hatimu sebelum kamu mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, Justice. Nah ini pikir-pikir dulu, sudah bimbang, kemudian pikir-pikir dulu segala sesuatunya. Jadi mungkin ini masalah keyakinan juga bisa loh ya, karena memang Aquila dengan Betan ini keyakinannya kan berbeda. Makanya di sini ada simbol pendeta wanita. Dengarkan suara hatimu dulu sebelum kamu melangkah ke jenjang yang serius. Kemudian pertimbangkan baik-baik. Kemudian apakah bisa ke jenjang pernikahan? Perencanaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, fondasi keuangannya ditata dulu, karirnya ditata dulu. 7 pedang. Nah, ternyata di suatu saat nanti ada sebuah peristiwa, mungkin ada salah satunya yang dianggap kayak berbuat yang gak setia lah, kayak gitu suatu saat nanti ya toh. Setelah itu 7 jangkir, karena ya memang mereka kan masih belum matang, masa depannya masih panjang. Nah di sini ada simbol 7 jangkir, ini lambang dari memilih sesuatu yang baik, memilih pasangan-pasangan yang terbaik untuk hidupnya. Nah, memilih pasangan yang terbaik juga harus melihat apakah pasangannya ini lebih baik dari yang sekarang dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang kan memilih ternyata yang didapat bongkengnya, yang didapat kurang bagus juga bisa. Jadi di sini teman-teman, untuk sampai ke jenjang pernikahan, ternyata ada banyak hal yang perlu dilewati atau yang perlu dipertimbangkan oleh Onyo dengan Aquila ini, terutama masalah keyakinan. Karena di sini dilambangkan simbol pendeta wanita, simbol dari justice. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikir matang-matang ketika mau ke jenjang pernikahan. Dan untuk Onyo dengan Aquila saat ini, mereka kan sedang menikmati kebersamaan dan memang mereka saat ini belum matang. Akan tetapi setiap orang yang sudah memiliki kesepakatan melangkah juga harus sudah mempertimbangkan, ini pasangan beda agama. Kalau saya lanjutkan tentunya harus ada salah satu yang mengalah, karena di negara Indonesia ini menganut kalau menikah harus sekeyakinan, kecuali kalau menikahnya di luar negeri. Jadi untuk pernikahan dengan Aquila, Onyo ini memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Yang pertama karena beda agama itu tadi, ya toh, sehingga sudah harus berpikir ulang ketika memang ada keinginan untuk melangkah ke arah sana. Walaupun saat ini hubungannya bisa dibilang masih di fase 1, masih bucin-bucinnya belum matang dan lain sebagainya, tapi sudah harus berpikir ke arah itu. Karena ketika fase pertama bisa melewati atau hubungannya bisa baik-baik saja, sekalipun mungkin ada banyak gesekan-gesekan, kemudian masuk ke fase kedua, andai kata bisa melewati fase pertama kan tentunya masuk fase kedua. Nah, dalam fase kedua ini apakah sudah mempertimbangkan perbedaan agama ini? Ya kan? Kalau di Indonesia kan menganut pernikahan yang seagama, sekeyakinan, kecuali kalau menikahnya di luar negeri, bisa beda agama. Apalagi di sini ada simbol 7 pedang. Ada yang nggak jujur nanti di sini dan masih mencari-cari yang terbaik untuk pasangan hidupnya. Seandainya Onyo sekolah di luar negeri, di Belanda, bagaimanakah hubungannya dengan Aquila? Kelanjutannya seperti apa? Masih bisakah dipertahankan? Andai kata dipertahankan,
ada hal-hal apakah yang mesti diperhatikan. Unyun dengan Akhila, seandainya Unyun tinggal di Belanda. Ada simbol Raja Pedang, sebuah ketegasan melangkah, sikap yang tanggung jawab. Nah, kemudian terkait apakah hal ini? Terkait semangat bertempur untuk meraih cita-cita sesuai yang diharapkan. Terus hubungannya seperti apa? Masih menyayangi Akhilah di sini Unyunnya. Tapi di sini dalam perjalanan hubungan mereka mulai ada gonjangan-gonjangan karena jarak yang memisahkan, sehingga ada keraguan-raguan di sini, ada ketidakpercayaan di sini. Tujuh pedang. Tujuh pedang ini simbol dari sebuah kejadian yang mungkin ada masalah gesekan, kemudian untuk kedamaian hidup akhirnya kayak menyendiri, kayak menepi atau memutuskan untuk mengakhiri ini ya, demi sebuah kenyamanan hati. Jadi di sini teman-teman, hubungan Unyun dengan Akhila saat Unyun di Belanda nanti masih ada perasaan sayang di sini awalnya. Tapi lambat laun yang namanya hubungan jarak jauh pasti ada kecemburuan, pasti ada agak sensitif dan lain sebagainya, dan itu bisa memicu adanya sebuah gesekan di antara mereka. Dan endingnya di sini ada 6 pedang. 6 pedang, sebuah keputusan yang diambil untuk menghindari adanya sebuah masalah. Nah, sebuah masalah ini bisa keputusan yang mengakhiri, bisa juga sebuah keputusan yang saya menepi dulu, saya mencari ketenangan dulu dan lain sebagainya, atau bisa juga hubungan yang digantung. Jadi 2 versi ya, hubungan yang digantung ataukah hubungan yang berakhir. Yang namanya prediksi belum tentu terjadi atau bisa dilewati ketika mereka ini mau mengupayakan atau mau berjuang agar hubungan mereka tetap baik-baik saja. Jadi teman-teman, kalau memang Unyun dengan Akhila ini berjodoh, semoga dimudahkan semuanya, semoga tidak ada aral melintang, semoga ada kemudahan dalam perjalanan hubungan asmaranya. Walaupun di sini tadi ada beberapa poin-poin yang harus diwaspadai, yaitu kalau memang ingin ke fase selanjutnya hubungannya harus ada kejujuran di sini. Harus ada kejujuran. Juga keteguhan hati. Jangan bimbang melangkah. Juga hubungan jarak jauh itu perlu pengorbanan, perlu tenggang rasa, perlu pengertian. Ini juga harus ditingkatkan, karena kalau enggak, hubungan mereka bisa menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan.